Saya hanya bisa membayangkan wajah ibu saya. Saya hanya bisa membayangkan wajah ayah saya. Saya hanya bisa membayangkan wajah Ella, Ridho, Husnul Heni, adik-adik saya. Gak bisa saya ketemu sama mereka. 1,4 miliar masalahnya. Terbagi di begitu banyak orang. Orang mencari saya. Allah. Sekarang orang mencari saya tapi buat saya ceramah. Orang hari ini mencari saya supaya saya membantu kotanya, membantu kabupatennya, membantu provinsinya untuk cashless. Hari ini Pak Bupati, Tanah Bumbu kalau mau cashless sama siapa? Susah Pak, mengcashlesskan Tanah Bumbu sama siapa? Tapi hari ini Yusuf Mansur selesai, merem. Quran. Dek, anak-anak, 2006 Ayah naik mobil, Ustadz naik mobil, turun karena ban kempes. Kemudian ayah turun. Ayah bilang sama tukang tambal ban, tolong isi angin depan dan belakang. 36, 34 diisi. Saya lihat tukang tambal ban ini wajahnya bersih, cakep Kiai. Lalu saya tertarik negur, Mas, kamu jadi tukang tambal ban sambilan atau sambil kuliah? Kata dia, udah lama selesai. Oh, jadi ini pekerjaan kamu tambal ban? Iya. Ya sudah, nanti saya kasih sesuatu yang bisa bikin hidup kamu berubah. Selesai kerjaan, saya tepuk pundaknya. 2006. Izin Allah saya cerita, Mas, baca waqiah ya. Pagi sore, pagi sore, pagi sore, pagi sore, pagi sore, pagi sore, asar, subuh, subuh, asar, asar, subuh, subuh, asar. Oke? Assalamualaikum. Di sini saya 1 jam, sama dia cuma 5 menit. Tapi di sini belum tentu melakukan. Dia melakukan. November 2007 dia datang Pak, bawa surat Pak Bupati, bawa surat. Assalamualaikum Pak Ustadz, maaf saya nggak kenal kalau yang datang itu Pak Ustadz. Tapi saya tuh lagi berdoa sama Allah. Waktu Pak Ustadz datang saya lagi berdoa, capek amat hidup, tolong kasih saya petunjuk. Ustadz datang, saya nggak kenal Ustadz. 2006 Pak. Yes, 2006 saya belum terlalu dikenal. Saya pikir ini pasti jawaban dari Allah. Lalu saya baca. Akhirnya saya baca belasan kali itu surat waqiah. Tidak lagi sekedar 2 kali pagi sore, belasan kali. Saya tanya, terus apa yang terjadi? Teman saya nutup tambal bannya. Jadi tambal bannya punya temennya, dia kerja di situ, jadi honorer, ditutup. Nah, terus kamu nggak kerja dong? Kerja apa? Ikut dia, bantuin orang, bebasin tanah. Dalam waktu kurang dari 5 bulan, saya punya 5 miliar rupiah. Oh ya? Terus apa yang kamu lakukan dengan 5 miliar itu? Zaman dulu masih zaman franchise Indomaret sama Alfamaret. Dia beli franchise salah satu dari Indomaret atau Alfamaret. Dia beli rukonya cash. Dia beli tanah cash. Dia bangun rukonya cash 4. 2 dipakai buat swalayan, 2 dipakai buat dia sendiri. Lalu dia bilang, mohon Ustadz yang meresmikan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saya tanya, kamu ngerti yang kamu baca? Enggak.
Kamu tahu Quran bukan cuma waqiah. Tahu. Kenapa kamu cuma baca waqiah? Ustadz nyuruhnya cuma waqiah. Bayangin adik-adik, bayangin anak-anak, bayangin kawan-kawan semua. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Bayangkan coba, Quran 114 surat, dia hanya baca satu surat, sama dengan yang tadi baca Yasin. Nggak ngertinya aja udah kayak begitu. Bagaimana ngertinya? Bangsa Arab dikenal, disebut sebagai lalatnya Arab, kutuknya Arab. Quraisy apalagi begitu kira-kira. Tapi dunia mengenal pada zaman Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Lalu kemudian zaman sahabat, tabi'in, tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita sama-sama tahu dengan Quran 2/3 dunia pernah kemudian dikuasai oleh Islam. Hari ini kita kendor karena kita meninggalkan Quran. Saya diwawancarai, Pak. Saya diwawancarai sama media Hongaria. Dengerin nih. Bangga betul saya mengatakan ketika saya diwawancarai sama media Hongaria. Raja, kamu nanti jangan putus asa, terus nyantren sampai selesai. Nanti jinnya teman kamu. Raja, kamu harus jadi seperti nama kamu, Raja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya beli perusahaan. Asik. Ini orang Indonesia ini. Jangan perusahaan kita yang dibeli, kita yang beli. Saya beli perusahaan, Pak. Perusahaan IT. Di mana? Di Hongaria, Eropa Timur. Lalu saya dipuji dengan izin Allah oleh duta besar yang di Indonesia dan dipuji oleh duta besar yang ada di sana. Apa kata mereka? Biasanya Indonesia itu dibeli, loh kok ini ada yang beli. Saya beli, Pak, perusahaan IT. Perusahaan IT yang saya beli ini menjadi backbone, menjadi back office dari 3 bank besar di sana dan 3 telco di sana. Lalu saya ditanya, apa rahasianya Tuan sehingga Anda bisa membeli perusahaan kami sedangkan Anda adalah bangsa Asia dan Anda adalah orang Indonesia? Lalu dengan bangga, proudly speaking, I say to them, because Quran biiznillah. Lalu saya bacakan ayatnya di depan mereka semua. Qala rabbighfirli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Are you sure, kata mereka? Apakah Anda yakin? Because you read Quran, because you memorize Quran, so you can buy this company? Yes, I'm sure. For sure, saya bilang yakin sekali karena sebab Quran. Terus dia nanya seperti saya dulu nanya, what the connection? Apa urusannya, kata dia. Loh, memang gak masuk akal, Pak. Apa urusannya? Saya cuma bilang one thing. All in this world belongs to him. Semua yang ada di dunia ini adalah miliknya dia. When he loves you, he will give you everything. Kalau dia sudah mencintai kamu, kata saya begitu kepada si wawancara, maka dia akan memberikan apa yang dia cintai kepada kita. Allah. Ayo, udah bener nih. Umur kamu berapa? 18. Berapa? 15. 15, Ustadz 23. Berarti kamu 8 tahun lebih cepat. Oke? Keep going. Keep it. Terus istiqomah. Jangan bikin dosa. Kamu berapa umurnya? 18 tahun. Masya Allah. Udah 30 juz. Ustadz 30 juz di usia 25. Ustadz start di usia 23.
selesai usia 25. Itu pun selesai bohong. Kalau diuji belum tentu juga. Iya Pak, jujur aja. Apalagi sekarang kita udah jadi ustadz muter kemana-mana. Murojaahnya kurang. Kamu 18, berapa? 17, 18, 16, 18, 15, 14, 16, Masya Allah. Nggak kebayang Pak. Kawan Ustadz tadi 2 tahun loh. 2 tahun, umur 30, start dengan Yasin, Maghrib Isya. Kamu sebelum subuh kan, sudah dengan Quran, betul tidak? Lalu kamu berhenti jam 10 malam kan, betul tidak? Bagaimana Pak kalau dia 5 tahun begitu? Mereka nanti akan jadi ketua MUI, betul tidak? Lah, gimana? Perhatikan Ibu, Ibu Bupati, Ibu Wakil Bupati, Ibu Sekda, Ibu Ketua Dewan, dan semua ibu-ibu, perhatikan. Teman saya 2 tahun, Yasin, Maghrib, Isya. Anak-anak ini dari sebelum subuh. Bukan cuma Yasin, tapi all Quran. Dari sebelum subuh. Selesai jam 10 malam. Sama-sama 2 tahun ngapal Quran. Soholala. Betul kan? Sama-sama selesai 2 tahun. Artinya sama-sama 2 tahun dengan Quran. Bobotnya akan beda manakala kemudian kalian tidak berhenti. Nih nanti nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekali rapat Dubai. 9 orang rapatnya di Dubai. Kenapa? Karena di Dubai mereka 9 orang bikin gedung baru namanya Burj Al Bumbu. Burujul Bumbu. Burutnya tanah bumbu. Kan Dubai Burut Khalifah, betul nggak? Tapi di sono dia pada bikin burut bumbu. Mungkin Pak. Dek, adik-adik, ada yang kenal Wirda? Siapa yang kenal Wirda? Ada yang kenal Wirda? Ada yang tahu Wirda? Kak Wirda, saya bilang sama dia, Kak Wirda, kamu bisa pergi Amerika karena duit biasa. Kamu bisa pergi Amerika karena tiket biasa. Kak Wirda, kamu bisa pergi ke Amerika dengan Quran. Itu baru luar biasa. Lalu Kak Wirda berhenti sekolah, dia berhenti. Kelas 4 SD dia berhenti. Dia ngapal Quran. Dia pindah homeschooling. 2 tahun yang lain kemudian berjuang menyelesaikan ujian nanti SD. Dia berjuang ngapal Quran. Saudara tahu, SMP-nya di Jordan, kemudian berangkat ke Amerika, berangkat ke Inggris, dan sekarang dia bisa kuliah dimanapun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Ahmad dan Kamil. Oh, itu kan Wirda anaknya Ustadz Yusuf Mansur. Wajar. Oke. Saya akan beri nama-nama yang lain. Ada yang namanya Ahmad dan Kamil. Adlin, Ahmad Kamil udah kemari belum? Pak Bupati, Ahmad dan Kamil harus dibawa kemari. Ahmad dan Kamil ini tukang minta-minta di Pulau Jawa. Tukang minta-minta. Beratnya ketika ditemukan usia 5-6 tahun. Beratnya ketika ditemukan itu kira-kira 10 sampai 11 kilo saja. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Ahmad dan Kamil. Ahmad dan Kamil ditemukan oleh Buya Ike. Oleh Buya Ike dijadikan penghafal Quran. Lalu umur 9 tahun Ahmad dan Kamil sudah menjadi raja. Ahmad dan Kamil sudah menjadi tamunya raja, menjadi jamaah haji khusus. Umur 9 tahun, 4 tahun Pak. Ma'al Quran. Udah kayak begitu coba.
Kita yang nabung pakai duit, nggak tahu kapan berangkatnya. Ahmad dan Kamil ditemukan dalam keadaan diperalat, jadi tukang minta-minta, jadi pengemis. Ditemukan oleh Buya Ike, diangkat, dijadikan ahlul Quran. 9 tahun sudah berangkat haji ke Baitullah. Allahumma sholli wa sallim mubarak alaihi wa ala alihi. Seorang kameramen, Erwin namanya. Seorang kameramen, Erwin namanya. Ada di sini yang namanya Erwin? Ada. Kameramen juga? Kameramen juga. Erwin yang satu ini kameramen tahfiz RCTI saat itu. Jadi ada perlombaan di RCTI beberapa tahun yang silam. Salah satu kameramennya namanya Erwin. Setiap kali si Erwin nge-shoot, ngambil, ngerekam, melivekan video anak-anak yang membaca Quran, dia menetes air matanya. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Erwin netes air matanya. Kenapa, Pak? Karena dia tidak punya anak. Erwin netes air matanya karena dia tidak punya anak. Dia bersumpah kepada Allah, ya Allah, jika aku diizinkan olehmu punya anak, aku akan buat anakku seperti mereka. Dan Allah izinkan setelah bertahun-tahun lamanya, karena nawaitunya Erwin punya anak. Ketika punya anak, dia pamit. Dia berhenti dari RCTI, pamit, pengen ikut dengan istrinya agar anaknya sebelum lahir sudah selesai menghatamkan Quran berkali-kali. Berdua dia dengan istrinya. Umur 3 tahun anaknya itu kembar, Pak. Umur 3 tahun, Nau'an, Tau'an, Najman, yatala'la fis sama. Anaknya, Pak, umur 3 tahun mendapatkan hadiah haji juga dari Syekh Khalid Al-Hamudi, tidak tanggung-tanggung. Apa kata Syekh Khalid dan duta besar saat itu Usama? Apa kata beliau? Anak ini 2 berangkat beserta ayah dan ibunya, beserta kakek dan neneknya, beserta gurunya, dan siapa yang dia mau angkat 10 saya kasih tiket haji gratis. Allahu Akbar. Lihat bagaimana Quran bekerja. Fajar. Mungkin sudah pernah ada yang tahu namanya Fajar. Fajar itu, Pak, tangannya begini, kakinya melipat, dan dia tidak bisa berdiri tegak. Dia harus duduk di kursi rodanya karena lumpuh sejak lahirnya. Anak ini harusnya tidak hidup. Anak ini lahir prematur, umur 6 bulan lahir. Jantung tidak sempurna, paru tidak sempurna, panca indera tidak sempurna, telinga, mata, mulut tidak sempurna. Ibu bapaknya ngajiin Fajar setiap hari 2 kali bergantian. Bapaknya nanti ibunya, ibunya nanti bapaknya. Umur 1 tahun gak bisa ngomong, 2 tahun gak bisa ngomong, 3 tahun gak bisa ngomong, 4 tahun gak bisa ngomong, 4 tahun setengah sekalinya ngomong Quran, dan dia langsung dinyatakan sebagai penghafal Quran 30 juz. Bagaimana mungkin seorang anak yang tidak bisa bicara 1 kata pun selain Quran
lalu 4 tahun setengah menjelma menjadi seorang penghafal Quran. Dan saya Yusuf Mansur dengan bangga diizinkan oleh Allah ngetes langsung di depan TV. Betapa beliau itu mungkin edan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hari ini Fajar sudah 13 tahun umurnya. Sudah 15 tahun umurnya. Hari ini Fajar sudah menjadi anak remaja. Tapi yang keluar terus menerus hanya Quran. Seorang remaja datang kepada saya. Seorang remaja datang kepada saya. Ustaz, saya mendengar kisah Ustaz tentang seorang mahasiswa ITB yang menderita sakau, hampir mati. Lalu kemudian Allah gerakkan dia mengambil Riyadhus Shalihin. Lalu dia membuka satu hadis bahwa siapa yang menghafalkan Al-Mulk, siapa yang mendawamkan Tabarak, maka di alam kubur tidak akan disiksa. Anak ITB itu Pak, yang hampir DO, dia meminta waktu kepada Allah Jalla Jalaluh. Ya Allah, biarlah aku menghafal dulu Al-Mulk, biarlah aku menghafal dulu Tabarak, supaya aku nanti dikubur bersama Tabarak yang aku hafal. Lalu kemudian anak mahasiswa yang sudah menderita narkoba parah mulai menghafal Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bareng. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير
Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Si anak muda ini ketemu saya di ITB, Pak. Ketemu saya di ITB. Beliau bilang apa? Izin Allah Ustaz, saya menghafalkan Al-Mulk dan saya bebas dari narkoba. Akhirnya saya terus ngapalin Quran. Hari ini pada saat itu dia bilang, saya sudah menghafal 4 juz. Izin Ustaz, saya pengen baca di depan antum, di depan mahasiswa ITB. Beliau yang harusnya di minggu itu mati, Allah izinkan bukan cuma panjang umur, tapi juga menjadi seorang mahasiswa yang menghafalkan Al-Quran. Lalu datanglah seorang anak muda di depan layar kaca saya saat itu. Ustaz, apakah cerita itu benar? Saya bilang kepada anak muda di depan TV, betul. Kenapa? Ada apa? Ustaz, ibu saya cancer. Cancer payudara. Bolong Ustaz payudaranya. Ustaz, jika saya bisa membimbing ibu saya menjadi seorang hafizah, apakah ibu saya bisa sembuh Ustaz? Lalu saya bilang di depan layar kaca, insyaallah wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dia pamit, dia cium tangan. Beliau bilang apa? Saya akan bimbing ibu saya Ustaz, supaya ibu saya mau ngapal Quran. Kasihan Ustaz ibu saya, badannya bau Ustaz. Kami bukan orang kaya Ustaz. Minta doa dari pemirsa Ustaz. 2 bulan saya tidak ketemu anak muda ini. Hingga kemudian dia datang kembali di depan kami di layar kaca TPI pada saat itu. Apa kata beliau? Ustaz, ibu saya meninggal dunia. Lalu saya tanya sama beliau, apakah Quran jadi dibacakan? Jadi Ustaz. Apakah Quran jadi dibantu tuh ibu kamu supaya dia hafal Quran? Jadi Ustaz. Saya membacakan ayat demi ayat berulang-berulang di hadapan ibu saya Ustaz. Demi Allah Ustaz, ibu saya meninggal cantik Ustaz. Quran seperti menjahit payudaranya Ustaz. Bersih Ustaz, kayak gak punya cancer Ustaz. Doakan Ustaz ibu saya husnul khatimah. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibunya ini memang tidak sembuh, tapi Allah memanggil dia karena cintanya. Ibunya ini sudah menjadi seorang hafizah. Sebab apa? Sebab anaknya membacakan Quran buat ibunya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, alangkah indahnya pertemuan suami istri ketika di rumah. Lalu dua-duanya saling saut menyaut. Dek, ayo di depan kakak. Si kakak memulai kemudian dialognya dengan Quran. Ar-Rahman, si istri, 'allamal Quran. Si suami, khalaqal insan. Si istri, 'allamahul bayan. Indah betul. Indah betul. Betapa indahnya ketika kemudian sudah mulai menjelma jadi 1, 2, 3, 4, 5 anak seperti saya hari ini. 7. Saya, istri saya dengan anak-anak saya 5. Lalu kami membaca Quran saut-sautan satu demi satunya. Saya dulu yang baca. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Istri saya baca. Idh qalu li nabiyyin lahu mub'ath lana malika wirda nuqatil fi sabilillah. Qumi. قال هل عسيتم قل إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا حفظ وما لنا عائشة
alla nuqatila fi sabilillah. Kembali ke saya. Wa qad ukhrijna min diyarina. Kembali ke istri saya. Wa abnaina. Kembali ke Wirda. Falamma kutiba alaihimul qitalu. Kembali ke Kumi. Tawallau illa qalilan minhum. Kun, yang hari ini Kun ikut musabaqah hifdzil Quran di Solo Raya. Antum kenapa nggak ikut? Anak-anak antum Darul Quran toh? Hari ini ada musabaqah hifdzil Quran yang ke-7. Abang Kun ikut di sana. Indah, Pak. Bayangin coba, ada suami istri, anjing lo tuh yang anjing. Bego lo yang bego. Gua nyesel kawin sama lo, gua juga nyesel kawin sama lo. Bayangin coba, Pak. Bayangin coba. Ada rumah yang menjelang subuhnya. Yasin, dia wal Qur'anil Hakim. Yang pertama, innaka laminal mursalin. Apalagi kalau istrinya 4, wah. Sempurna itu. Kalau Kalimantan biasa kali ya. Orang Betawi kagak. Ayo Bu, ayo Pak. Insya Allah nanti pengganti kita mereka, betul. Nanti Bupati Tanah Bumbu adalah mereka, betul. Yang hafiz Quran insya Allah. Gubernur Kalimantan Selatan nanti mereka, Pak. Yang insya Allah hafiz Quran. Yang menjadi Kapolres, yang menjadi Kapolda, mereka insya Allah hafiz Quran. Yang menjadi Panglima TNI besok hafiz Quran. Yang menjadi Haji Samnya adalah seorang hafiz Quran. Yang menjadi Mardaninya, mereka adalah yang hafiz Quran. Yang menggantikan saya nanti setelah saya lengser dari presiden, itu juga hafiz Quran. Paham gak nih? Paham gak? Ya enggak sekarang, nantilah. Insya Allah. Pak. Betul itu. Ayo dek, istiqomah ya. Istiqomah. Jauhin maksiat, jauhin. Mata kamu jadi mata Quran. Telinga kamu jadi telinga Quran. Hati kamu jadi hati Quran. Yang lain lihat di YouTube porno, kamu bilang mamnu, haram alayya. Haram buatku, kenapa? Karena mataku adalah mata Quran. Aku tidak mau yang haram, aku mau yang halal. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Insyaallah. Allahumma arhamna waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجهم وآلهم وذرياتهم وأصحابهم وأمتهم أجمعين وجميع ملائكة الله المقربين والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وجميع أئمة ورؤساء المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الذنوب والسيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك
سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اغفر لنا يا الله يا غفار يا غفور يا أرحم الراحمين ارحمنا واجبرنا وارفعنا وارزقنا واهدنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وحبك وشكرك أعنا يا مولانا يا قدير على كل شيء يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار واستر عيوبنا وارفع درجاتنا وحول أحوالنا إلى أحسن الحال. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو أعطيته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا وهمومنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا اللهم ذكرنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الفاتحة. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبفضيلة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة تقبل دعاءنا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Makasih buat semuanya. Insyaallah mudah-mudahan tahun depan sudah berdiri Pondok Pesantren Tahfiz Internasional di Tanah Bumbu. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.